Selamat malam, sahabat Selamat malam, Pak. Jendela Ambas Taman. Hari ini saya bersama Dr. Bambang Wasito Adi. Biasa sehari-hari dipanggil Pak Bambang. Betul. Pak Bambang pernah diberi tugas negara di dalam dan luar negeri, tapi sekarang fokus menjadi akademisi dan pengamat perbukuan nasional. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai buku, ya, sesuai dengan salah satu bidang peminatan Pak Bambang. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Pak Ya, Am. apa kabar, Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan Pak Am nampak juga segar sehat ya, ya. tadi saya sudah sampaikan. Ya, ini terima kasih sudah bisa hadir di Terima kasih juga, Pak. bincang-bincang inspiratif Jendela Ambas Taman. Seperti tadi sudah kita sampaikan, kita bincang-bincang mengenai buku ya, Pak. Iya. Ya, tapi sebelumnya Pak Bambang, apa kesibukan di era pandemi akhir-akhir ini atau hari-hari ini? Iya. Ini terpaksa harus menyibukkan diri, Pak, karena selama pandemi kita tahu sudah hampir berjalan hampir 2 tahun ya, Pak. Ya, Everybody betul. now is change the culture di seluruh dunia dan semua berubah, bahkan mengajar pun harus seperti ini, kita betul. distant learning atau memanfaatkan teknologi komunikasi yang begini canggih ini. Ya terpaksa harus di rumah karena usia-usia seperti saya sudah nggak terlalu aman untuk kemana-mana. Jadi tapi aktivitas tetap ada, Pak Am. Artinya walaupun di rumah ya kita seperti ini pakai Zoom, pakai media komunikasi yang lain untuk hampir setiap hari lah. Jadi, tapi tetap ya stay at home lah untuk usia-usia saya agak rawan ya. Ya, tapi kelihatan segar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Lebih muda dari usia yang tadi disebutkan. Tapi fokus mengajar ya, Pak, lewat mengajar Zoom, dan ya, utamanya masih mengajar. Ini ada mempersiapkan beberapa kegiatan untuk next future lah gitu. Ya, baik. Nah, ini kembali mengenai perbukuan ya. Pak Bambang, bagaimana melihat ini perkembangan perbukuan nasional kita ini? Kalau Bapak bertanya soal buku itu pasti diletakkan di kepala kita, Pak, di otak kita, Pak. Ya. Di otak kita. Artinya kalau itu di kepala kita, itu levelnya memikirkan buku itu level peradaban yang tinggi, saya katakan. Saya harus merujuk apa yang dikatakan Gus Dur dalam konteks buku, karena pada suatu saat saya bertugas di UK, di London waktu itu, Gus Dur berkunjung, sudah tidak jadi presiden, baru belum lama. Beliau minta di jalan-jalan ke toko buku. Saya bingung, apa yang mau dicari? Mohon maaf ya, Gus Dur kan tidak bisa melihat, ya, ada gangguan penglihatan, tetapi beliau ke toko buku dan mencoba mencari buku benar. Nah, beliau cerita soal buku ini, soal pendidikan, soal buku, dan saya juga cerita dengan beliau sedikit bahwa kenapa UK negara ini begitu maju, karena memang buku diletakkan suatu posisi yang civilized sekali, peradaban yang tinggi sekali. Dan kalau Bapak pernah lihat ke British Library, dan disitulah Bapak melihat betapa jendela dunia, mulai masa lampau sampai masa yang akan datang dia persiapkan dalam suatu library. Dan jujur kita belum sampai ke peradaban semacam itu. Kalau Bapak mencari buku yang tertua di Indonesia, ya itu tahun 1350-an, disebut Serat Menak, 1.600 halaman. Bayangkan, Pak, tahun 1300 ada buku tentang ketenegaraan disimpan di library dan bisa dibuka secara touchscreen. Itu saya lihat tahun 2002-2001. Di British Library, di British Library. Amazing, Pak, luar biasa. Saya terkagum-kagum. Nah, kalau di sini sudah dimakan raya, Pak, itu buku. Betul. Nah, apa artinya kalau Bapak bertanya soal buku, ya soal peradaban yang kita bicarakan, Pak. Pertanyaan saya ke Pak Al, nyampe enggak kita memikirkan sebuah peradaban yang begitu tinggi untuk dikonsumsi sebuah konsumsi kepala. Ada buku bisnis memang ada, Pak.
Nah, mereka punya undang-undang perbukuan itu sudah sampai lupa karena sudah mereka wajib belajar ada sudah 1890-an gitu ya. Wajib belajar SMA sudah 1912 atau berapa. Jadi kita belum apa-apa, belum jadi bangsa. Jadi mereka meletakkan buku sebagai fondasi ya di dalam pembangunan pendidikan mereka, pembangunan peradaban. Ada satu undang-undang yang luar biasa di UK. Saya mohon maaf merujuk ke UK karena saya kira memang negara itu harus kita contoh walaupun terlalu tinggi. Dalam undang-undang dasarnya satu kata dia dalam pembukaan preambulnya, we teach the world. Itu tertulis gitu ya. Tertulis dalam state negaranya, undang-undang negaranya. Apa artinya? Nah, kalau mengajar dunia, we teach the world, ya mereka harus memberikan materi yang bisa mengajarkan. Dua kata, lewat dua kata. Satu lewat bahasa, dan itu bahasa Inggris, itu bahasa dunia. Tentu ada medianya, yaitu buku. Waktu itu belum ada seperti ini, Pak. Iya, betul. Nah, disinilah sebetulnya keadaan dengan segala perubahan buku ini diletakkan pada posisi yang sangat. Nah, kita belum sampai di situ. Kalau Bapak tanya perkembangan buku, tapi alhamdulillah pada akhirnya kita punya undang-undang perbukuan. Iya, betul. Yang kebetulan saya ditugasi untuk ikut merancang, dan saya bangga sekali. Baik oleh pemerintah maupun oleh Komisi 10 DPR dan Undang-Undang nomor berapa ya? Nomor 3 tahun 2017. Itu nomor 3 2017 ya, betul, Pak Bambang. Tapi itu latar belakang pembentukan Undang-Undang Perbukuan itu apa nih, Pak? Iya. Latar belakangnya sebenarnya kalau kita rujuk pada state regulation, undang-undang dasar kita, itu ada di sana. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus meletakkan posisi itu. Nah, buku itu jangan dilihat sebagai produk ekonomi saja, fisiknya, tapi tentu memiliki konten yang luar biasa. Nah, disitulah di beberapa negara memang buku diletakkan pada posisi yang amat penting dalam konteks pencerdasan bangsanya. Kalau Bapak pelajari undang-undang itu jelas sekali dan kita rumuskan bahwa buku menjadi suatu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apa yang terjadi? Saya tidak mau menjelekkan satu periode masa kita. Kita belum sampai ke situ apabila kita bandingkan dengan negara lain. Buku sudah sebagai sarana dan yang lebih kuat sebagai komoditas. Dua-duanya penting. Karena memang ada komunitas dan di situ ada kehidupan ekonomi, tapi dalam konteks kebijakan komoditas perbukuan dan konten dari perbukuan dan target terhadap konten itu, yaitu terutama terkait dengan literasi, ini menjadi amat sangat penting. Nah, kalau Bapak bicara literasi, ya kita harus kita akui riset terakhir yang dilakukan tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Ya, sudah 2017. Itu ya kita dari 64 negara nomor 62. Iya. Dan itu riset yang kita nomor 61 kalau nggak salah gitu. Dan ternyata tadinya kita protes, ternyata di riset sendiri juga potret buram literasi kita. Nah, di situ paralelisme antara buku, kecerdasan, peradaban dan sebagainya. Nah, oleh karena itu undang-undang itu hadir. Nah, undang-undang ini kapasitasnya. Bukan hanya peraturan presiden, keputusan pemerintah, peraturan pemerintah. Itu undang-undang. Sama dengan undang pendidikan kita. Ya, betul. Sama dengan undang-undang guru, undang-undang dosen, undang-undang keinsinyuran, kedokteran. Menempatkan betapa pentingnya. Betapa pentingnya. Ini baru 3 tahun ini, Pak. Ya, meskipun mungkin terasa terlambat juga ya, Pak Bambang ya. Memang menjadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya. Apa namanya? Ya, alhamdulillah sejak mulai dari saya merumuskan undang-undang itu ditugaskan oleh Komisi 10 waktu itu, mulai dari mempersiapkan naskah akademiknya sampai rumusan draft awal pasal-pasalnya yang selanjutnya kita bahas secara intens
bersama DPR sendiri, komisi, fraksi-fraksi, dan juga pemerintah sangat intens. Alhamdulillah dalam waktu hanya sekitar 1,5 tahun. Jadi saya ditugaskan itu tahun 2016 kalau nggak salah. Setelah saya selesai bersama Mas Gunawan Muhammad melaksanakan Frankfurt Book Fair, dan itu juga bukan apa ya, itu memang saya yang pertama kali menginisiasi Frankfurt Book Fair ini untuk Indonesia menjadi guest of honor. Kita jadi guest of honor. Iya, iya. Ini mungkin nggak ditulis ya, tapi harus saya sampaikan. Saya sendiri yang ketemu dengan Presiden Frankfurt Book Fair, Jurgen Bosch, saya lupa namanya, saya bersama dubesnya yang kebetulan saya kenal baik. Dan ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan yang saya ikuti setiap tahun, kita kecil-kecilan sampai saya meyakinkan menteri, saya yang membuat surat untuk kita bukan hanya ikut pameran saja, tapi kita to be as a guest of honor. Yang Bapak yakinkan tuh Pak Menteri waktu itu ya? Waktu itu Pak Menteri Pak Nuh sebelum, jadi ada pergantian kepemimpinan tuh. Karena Pak Bambang Sudibyo, karena kemudian peralihan saya agak lupa, karena saya merintis itu tahun 2009. Iya. 2009 itu masih Pak Bambang Sudibyo, apa sudah Pak Nuh, lupa saya. Itu peralihan. Akhirnya Pak Bambang kan duluan, Pak Nuh belakangan. Belakangan memang ke Pak Nuh, dan itu saya berdiskusi dengan Kabalitbangnya, saya membuat surat, dan Kabalitbangnya yang juga berganti-ganti, jadi terus kita didukung gitu intinya ya. Terus saya melakukan riset-riset tentang bukuan di India untuk bagaimana bisa menerapkan buku murah. Ya, akhirnya pada ujung regulasinya, alhamdulillah baik undang-undang sama PP sudah bisa kita selesaikan. PP kita selesaikan 2018 ya, 2019 kalau nggak salah. PP-nya 2019 ya. Iya, dan itu juga cepat sekali, artinya setahun atau 1,5 tahun juga selesai juga. Nah, turunannya ini yang saya sudah tidak terlibat, Pak. Turunan peraturan daripada undang-undang sama PP ini berupa permen, itu sekitar ada 12 permen yang harus dirancang, kemudian peraturan bupati ini. Nah, itu belum selesai ya? Di sini ujiannya. Nah, sampai enggak logika kita menjadi prioritas enggak buku kita? Ya, padahal undang-undang penting untuk operasionalisasi ya. Kalau enggak ya mana undang-undang jalan sendiri, Pak. Padahal PP-nya juga sudah bisa kita selesaikan. Betul. Nah, ini tergantung kinerja teman-teman di Kementerian Pendidikan yang sudah ganti berapa menteri ini. Sejak undang-undang kita rintis, sudah 3 menteri, sudah pejabat-pejabatnya, jadi jiwanya sudah beralih-alih, saya kira. Jiwa teman-teman birokrasi. Saya juga dari kementerian, Pak. Artinya kalau saya lama lah Bapak bertugas di situ ya. Mindset birokrasi saya paham banget ya. Sekitar baru 43 tahun depan saya 40 tahun menjadi PNS. Jadi mindset birokrasi itu melekat banget, dan konteksnya kalau di atas tidak mindset ya nggak akan jalan. Padahal ini undang-undang. Saya khawatir nanti kalau permen-permen ini terhambat terus, ya karena itu undang-undang itu ada yang ngontrol, yaitu DPR dan pemerintah tidak jalan, ya Kemendikbud nggak dijalankan, ya mungkin dijalankan tapi ala kadarnya. Kalau permen sudah sekian tahun ya, karena mungkin alasan COVID juga bisa lah. Tapi itu pun belum selesai. Tapi operasionalnya, karena jiwa undang-undang itu harus dipahami. Nah, satu konsep yang saya perkenalkan, terhadap konsep undang-undang itu adalah konsep 3M. 3M itu buku mutu, murah, dan merata. Dan kalau Bapak sekarang dengan teknologi semacam itu, dan kita sudah menginjak pada buku digital, buku itu sudah harusnya amat sangat murah. Nah, ini yang sebetulnya Pak Aam, ini saya mendahului dari apa? Saya sedang merintis suatu upaya yang sangat serius, tidak tanggung-tanggung dengan sebuah perusahaan satelit dari Amerika. Yang mereka tadinya saya ajak diskusi menawarkan suatu konsep one stop point e-learning. Karena buku elektronik itu sudah sampai generasi keempat. Buku itu sudah bisa digerakkan, bisa diukur, bisa dan sebagainya. Kalau generasi 5, dan kemungkinan ini akan cepat lagi. So this is what we call as a smart book.
Jadi kalau 20 tahun lalu saya melihat buku dibuka dengan touch screen, maka buku itu nanti bisa berdiskusi dengan Bapak, buku bisa menjawab pertanyaan Bapak, buku bisa bertanya kepada Bapak, buku jadi bisa buku ngetes, hidup ya. Buku yang hidup. Ya, bukan hanya pasif dibaca, tapi dia juga bisa merespons. Almost look like a teacher. Jadi ya buku jadi subjek ya. Gitu. Bukan jadi objek lagi. Betul, Pak. Buku menjadi subjek. Tapi guru tetap tidak akan tergantikan karena ada suatu tapi medianya juga media sudah digital ya pasti itu ya. Udah interaktif lah sifatnya. Sudah sangat interaktif. Nah, katanya generasi ke-5 ke-6 buku ini sekarang sudah generasi ke-4 dan itu bisa diproduksi di Indonesia. Nah, karena itu mudah-mudahan kalau ada investor yang ini e-learning itu betul-betul e-learning, bukan hanya menggunakan sarana internet, tapi how to produce is not only a toll road but also the content over there. Nah, kita menyebutkan one stop point. Jadi anak bisa mencek apa saja dengan buku dan buku itu langsung bisa interaktif. Tentu peranan guru tetap ada, tetapi yang saya bayangkan, dan ini sudah hampir 5 bulan saya diskusikan dengan teman-teman dari Amerika, karena mereka akan mengintrodusir itu di Indonesia, tapi ini belum berani saya sampaikan karena memang masih digodok terus dan investasinya memang saya kira cukup besar ya. Tapi saya ini semacam Google ya yang bisa menjawab semua pertanyaan ya. Tapi ini kalau buku spesifik topik yang ditulis yang ada di buku. Tapi ini kita kemas untuk e-learning, kalau kelas 1 seperti apa, kelas 2 seperti apa, untuk mahasiswa seperti apa. Jadi skrunya sudah skru-skrunya sudah kelihatan, but how to merangkai skrup itu menjadi suatu vehicle yang memang kita inginkan, nah itulah yang memang customize. Nah ini dalam konteks ini juga nih Pak Bambang, buku cetak ini ya, yang mungkin nanti akan semacam terjadi nostalgia ya. Tapi bagaimana Pak Bambang melihat ya konteks buku cetak ini dikaitkan dengan kemajuan dunia digital? Konteks buku, mohon maaf Kak Lex. Artinya masa depan buku cetak. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan Merkel, Merkel itu perdana menteri, kanselir Jerman, pada saat membuka guest of honor di situ, yang menjadi guest of honor adalah Cina. Dan perdana menteri itu setahun sebelum kita ya? Sebelum itu 2011 ingat saya. Kita kan 2015. Jadi jauh sebelumnya. Dia mengatakan until now we don't see that book printing akan hilang dengan adanya digital book. Waktu itu digital book 2011 ya belum seperti sekarang. Tapi waktu itu, nah sekarang menjadi sudah ada itu ya. Sekarang sudah ada. Saya kira tetap akan ada perubahan walaupun secara perlahan. Seperti handphone ini. Handphone itu evolusinya luar biasa, Pak. Iya, betul. Evolusi handphone itu kan luar biasa. Nah, apakah konten-konten book digital itu akan mengimbangi dengan kecepatan teknologi chip yang ada di handphone ini? Saya juga belum bisa memprediksi, tetapi prediksi saya bahwa era digital, dan kalau kita bicara buku ya buku elektronik gitu ya, ini sudah harus kita menjadikan suatu prioritas. Nah karena itu di dalam undang-undang pun sudah kita wadahi, di dalam PP juga sudah kita wadahi. Itu ada pembahasan mengenai ada, itu ya? Iya ada. Pasal-pasalnya sudah kita rumuskan, tapi waktu itu kita undang ahli-ahlinya, memang kalau ditanya teknologinya nanti seperti apa, nah ini yang kita juga masih harus melihat. Tapi sudah kita prediksi bahwa ya seperti ini, Pak. Iya. Seperti ini. Jadi kalau ada satu buku langsung disebar ke Indonesia, ya disebar lewat kayak WA mungkin seperti itu ya, WA group gitu ya. Iya. Nah, tapi itu buku elektronik dengan smartbook yang anak-anak ditugaskan, dia meriksa, nanti laporannya juga
dia ketik sendiri, dilaporkan ke gurunya, jadi mungkin akan terjadi suatu perubahan evolusi pembelajaran luar yang biasa besar, ya. sangat luar biasa. Nah, inilah yang akan coba kita tangkap, kita dedikasikan supaya kita menjadi satu leading country yang bisa mengawali proses pembelajaran. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan karena kita masih bicara infrastrukturnya ya, belum ke kontennya, tapi kontennya saya sudah diskusi dengan ahli buku elektronik yang ada di Indonesia, very very possible. Ya. Terus selanjutnya Pak Bambang, berkaitan sama tadi kan kita bicara tentang literasi membaca ya, yang di masyarakat kita masih rendah atau masih kurang. Karena kan teknologi digital sudah masuk dengan gaya yang cepat, instan gitu ya. Tapi di lain pihak kebiasaan membaca kita dalam konteks menekuni satu atau bukan hanya menekuni ya, tapi konteks membaca itu sebagai satu kebutuhan kan belum ada ya. Peran Pak Bambang gimana nih untuk meningkatkan ya literasi baca ini? Saya pernah dapat joke, siapa bilang daya baca kita rendah? Coba lihat, semua orang kalau di bis sekarang sudah membaca semua, membaca WA maksudnya. Nah, baca WA ya. Membaca WA. Dan nah itulah artinya kita terjadi suatu frog jam atau lompatan kata di dalam culture ya. Sekarang memang membaca, tapi apakah membaca dalam konteks yang sifatnya memberikan kontribusi terhadap pengayaan intelektual apa tidak? Ini yang harus kita, dan semua membaca. Bapak lihat di rumah pun Bapak pesan-pesan membaca. pendek, sesuatu yang ada kaitan sama membaca. Ya keseharian ya, tapi mudah dicerna, sifatnya pendek. Nah, apa itu gosip, apapun membaca. guyon. Tidak ada orang yang tidak pegang handphone dimanapun. Ibu-ibu semua sampai tukang sayur, asisten rumah tangga, semua semua sibuk Pak membaca. Tapi apa yang dibaca? Konteks membacanya dapat ya, tapi membaca dalam tadi ya, dalam konteks untuk pengembangan intelektual, ilmu pengetahuan itu yang kita pertanyakan. Nah, kita harus melihat potensi-potensi teknologi ini untuk bagaimana anak didik kita, tentu kita bicara anak didik ya kalau sudah begini. Untuk silakan baca itu, karena medsos itu sudah tidak bisa dihindarkan. Ya, medsos tidak bisa dihindarkan, tetapi bagaimana dirancang sebuah sistem yang juga membaca, bukan hanya medsos gitu loh. Membaca bacaan yang sifatnya pengembangan kecerdasan intelektual, pengetahuan. Ya, itu bagaimana? Nah, apakah nanti ukuran literasi itu masih di ukuran membaca dalam konteks, kan membaca tidak cukup jelas literasi itu membaca apa? Betul. Kalau membaca buku, buku sekarang sudah ada di sini semua. Iya. Nah, ini yang pertanyaan. Padahal kalau hanya membaca semua orang membaca sekarang ini. Sekarang membaca. Iya. Handphone itu sekarang 6 tahun sebelum ini Pak, handphone di Indonesia, peredaran handphone di Indonesia yang masuk produk handphone itu 65 juta Pak. Coba. Iya, betul. Itu jauh sebelum corona ini. Sekarang jumlah handphone lebih dari jumlah penduduk Indonesia, katanya. Menunjukkan begitu. Jadi satu orang bisa memiliki 2, lebih dari 1. Artinya kecepatan kita menyerap produk teknologi itu satu negara yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ini peluang juga ya untuk diarahkan ke peningkatan tadi pengetahuan ya melalui membaca. Buku itu isinya memang bisa hiburan, bisa pengetahuan, bisa informasi. Nah, pengetahuan inilah yang sebetulnya bisa mengubah struktur sivilis dari masyarakat itu. Kalau medsos malah kacau, Pak. Iya. Nah, karena itu ini yang harus kita pikirkan di dalam forum-forum akademik, forum-forum komunitas yang memiliki atensi terhadap buku. Kalau enggak mungkin, karena mohon maaf, saya ini birokrat ya, lama sekali di kementerian. Ya, kalau pertanyaan Bapak tadi, ini gimana perkembangan setelah undang-undang ini? Ya, harus ada regulasi operasionalnya. Betul. Nah, setelah regulasi operasional tentu harus dibuat semacam roadmap atau blueprint
atau Renstra tentang perbukuan, tapi bukan mengadakan buku. Tapi bagaimana buku ini sebagai vehikel, sebagai tools untuk literasi yang Bapak tanyakan tadi. Nah, saya tanya, apakah blueprint itu sudah ada? Belum ada. Karena roh daripada undang-undang itu ada di situ. Ya. Jadi disayangkan juga sebenarnya Pak ya, payungnya sudah ada. Iya. Payung undang-undang operasionalnya masih. Permen ini undang-undang, perintah undang-undang. Betul. Ya, nah, kita lihat perintah nanti. yang secara hukum sangat kuat ya. Iya. Nah, kalau saya lihat dari sisi perjalanan negara ini dalam konteks kebijakan apapun, saya katakan itu birokrasi atau struktur formal itu always left behind dengan industrial yang ada. Jadi responnya bukan dia mengantisipasi apa yang terjadi, tapi terjadi dulu baru diciptakan undang-undang. Jadi ini refleksi juga ya Pak dari seorang birokrat yang pelaku terbuka perbukuan di situ. Kalau mau ingin mengubah bangsa ini atau kecerdasan ini, pelaku perbukuannya harus maju dulu. Nanti regulasinya ngikuti. Nah sekarang payung undang-undangnya sudah ada. Jadi intinya apa? Pelaku perbukuan menjadi kunci. Siapa pelaku perbukuan? Ya pelaku perbukuan di dalamnya tentu pemerintah sebagai pendorong utamanya. Tapi harus ada yang didorong, jangan dorong dirinya sendiri. Nah ini yang terjadi. Dia dorong dirinya sendiri ini pemerintah ini. Padahal ada pelaku perbukuan. Penulis, minimal ada 10 pelaku perbukuan pencetak, ada 10 perbukuan. Betul. Ini yang tidak disentuh oleh pemerintah, dibiarkan. Nah, dalam konteks industrial, regulasi yang tercipta di negara seperti negara berkembang Indonesia, industrinya dulu berkembang pesat, baru nanti diatur-atur oleh pemerintah. Jadi seolah-olah pemerintah melakukan penyesuaian aja ya. Nah, betul. Nah, ini soal kecerdasan. Kerja saja, Pak. Apakah pelaku ekonominya yang cerdas dulu? Apakah pelaku birokrasinya yang cerdas dulu? Saya melihat di negara-negara maju, di Inggris terutama, saya amati benar, memang birokrasinya itu cerdas banget, Pak. Karena apa? Karena kalau dia kalah cerdas daripada pelaku ekonominya, ya, bagaimana mungkin bisa membuat regulasi yang bisa melit ke depan? Mengakomodasi dan berpandangan jauh ke depan. Iya. Nah, kombinasi antara pelaku ekonomi dan kebijakan yang digenerate pemerintah, inilah yang sebetulnya motor penggerak dari seluruh upaya pembangunan bangsa ini. Nah, pada saat pemerintah teriak-teriak, tapi pelaku ekonominya diam aja, ya nggak bisa. Sementara kalau pada saat pelaku perbukuan ini teriak-teriak, pemerintahnya nggak mudeng-mudeng, iya nggak bisa. Nah, karena apa? Pemerintah itu regulator, eksekutornya di pelaku ekonomi. Nah inilah yang saya kira di undang-undang juga sudah kita antisipasi, yang disebut dengan perbukuan anatomi jadi lupa saya. Ekosistem perbukuan. Ekosistem perbukuan. Apa itu ekosistem perbukuan? Pada saat seluruh lini baik pelaku perbukuan di lini birokrasi maupun di lini ekonomi itu bergabung dengan match, sama berjalan. Nah ini yang belum terjadi. Nah itu roh undang-undang juga. Nah, penggerak utamanya siapa? Atau pelaku ekonominya dulu, atau pelaku perbukuannya dulu, atau pemerintah dulu. Inilah yang waktu itu saya gagas, kita harusnya duduk bareng lah dalam satu kongres perbukuan. Tetapi Pak sejarah bangsa ini selalu mengikuti pemimpinnya, yaitu yang di struktur formal, yaitu birokrat. Nah, saya agak ragu-ragu ini, Pak. Ragu-ragunya itu mungkin terjadi ya. Membuat regulasi yang sifatnya teknis operasional
Sudah 3 tahun ini. Ya mudah-mudahan karena pandemi nggak jadi-jadi juga nih. Kita nunggu-nunggu ini apa yang mau diatur dengan rumusan-rumusan ini. Nah, mudah-mudahan bisa menerjemahkan roh, saya katakan, roh daripada undang-undang sama PP. Itu. Nah, siapa yang bisa mendorong ini kalau struktur formalnya itu tidak sadar-sadar? Pelaku perbukuan. Ya, pelaku perbukuan harus bergerak terus. Nah, pelaku perbukuan ini historicalnya adalah nekmator pengadaan buku. Mereka yang dapat manfaat dari itu ya, pengadaan dari sisi ekonomisnya. Aduh, ini sudah saya nggak optimis, tapi harus dieducate memang. Harus dieducate. Nah, apakah pemikiran saya ini terlalu melambung? Tapi kalau saya amati sejarah-sejarah negara maju di dunia ini, dia pasti memiliki sistem perbukuan yang dikontrol oleh kedua-duanya. Ekosistem perbukuan itu diciptakan. Karena itu untuk seluruh konsumsi masyarakat. Konsumsi itu ada perut, ya, ada kantong. Nah, ini konsumsi otak nih, ini Pak. Ini konsumsi otak. Ya, betul. Nah, menarik Pak Bambang. Ini barangkali obrolan terakhir ini sebagai penutup nih, Pak Bambang, apa yang ingin disampaikan? Karena tadi bicara tentang ekosistem perbukuan, bicara tentang 10 pelaku perbukuan, mungkin lebih ya, tapi minimal 10. Nah, apa yang Bapak mau sampaikan ya ke para pelaku perbukuan ini? Karena mereka kan juga dalam posisi menunggu dorongan ya, menunggu satu inisiatif lah dari pemerintah. Pertanyaan yang sangat-sangat fundamental ini, Pak Aam. Jadi memang dua sisi melihat undang-undang perbukuan, karena itu payung tertinggi dalam satu objek hukum itu ya undang-undang itu ya untuk mengatur sebuah objek. Nah, subjek hukumnya ya pelaku perbukuan maupun pemerintahnya harus sering duduk. Nah, pikiran kita kalau pemerintah tidak menggerakkan, kayaknya juga berat. Pelaku perbukuan ini. Kita diskusi terus, tetapi di sana ada fuel-nya, ada bahan bakarnya, itu ada di pemerintah. Nah, pelaku-pelaku perbukuan yang ada, yang dulu-dulu itu ya bagaimana mendapat order buku kan begitu. Bagaimana memasarkan buku tapi bagaimana secara filosofi bahwa buku itu mencerdaskan bangsa, inilah kemasan-kemasan. Banyak yang sudah ditulis, tetapi di praktek lapangan akan tergerus. Artinya komoditas akan lebih kuat daripada esensi-esensi yang ada di dalam. Gitu ya. Nah, ini mungkin juga pembelajaran ke pelaku perbukuan ya, untuk melihat esensinya ya, bukan komoditinya. Ya, itu pasti karena dua sisi ya. Satu sisi produk buku itu komoditas, tapi satu sisi buku itu sebagai esensi daripada civilized. Ya. Artinya dua hal itu harus jangan sisi komoditasnya yang difokuskan gitu ya. Nah, sayangnya saya harus melihat kalau saya lihat dari regulasi yang terakhir dari struktur birokrasi yang ada di kementerian, undang-undang hanya diserahkan pada level yang menurut saya sangat tidak memadai. Padahal dulu waktu kita merancang undang-undang ini harus paling tidak sejelek-jeleknya ya di level yang tinggi eselon 1. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan ini karena COVID ya, keterlambatan ini. Iya, tetapi dari sisi kita mencari alasan kalau di dalam nomenklatur organisasi di kementerian itu hanya diletakkan di posisi yang hampir tidak mungkin bisa menggerakkan sebuah undang-undang, roh undang-undangnya. Ya undang-undang itu hanya macan kertas saja. Iya, betul. Apakah mau sayang itu? Ya? Apakah mau seperti itu? Melihat perbukuan hanya sebagai komoditas dan sarana. Perbukuan adalah soal civilized. Ya mungkin ini yang terus disuarakan ya Pak Bambang. Iya, mudah-mudahan yang harusnya mendengar itu mendengar ini Pak.
Ya, itu yang kita beri pemahaman juga bukan masyarakat banyak saja, Pak, tapi justru ke pengambil keputusan yang punya kewenangan ya. Memang, dan itu yang bikin mungkin Pak Bambang gregetan juga. Situasi politik kita belum berpihak kepada masalah-masalahnya yang sifatnya civilized. Ya. Ini yang saya kira itu, Pak. Ya, baik Pak Tapi Bambang. Teruslah berjuang. Terima kasih atas obrolan-obrolannya. Mudah-mudahan didengar ini sama pengambil kebijakan ya, karena banyak orang juga menunggu dan gregetan. Saya bisa paham juga ya suara Pak Bambang. Satu, terlibat dalam pembuatan undang-undang ya, karena memang diminta ya, terus diamanatkan juga. Tapi begitu jadi, nah ini jadi tantangan baru yang belum kelihatan ya hasilnya. Betul. Baik Pak Bambang, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita bisa ketemu lagi untuk topik lanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Salam Sehat Pak Bambang. Sehat-sehat terus Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam. Selamat malam Pak.